Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja biqauli bi khalitin al-mujawiru. Dan keluar dengan kataku bi khalitin oleh al-mujawir. Wa huwa, dan bermula dianya al-mujawir itu barang yang terbesa ianya barang lin naziri bagi orang yang melihat, kaudin seperti kayu, waduhnin dan minyak, walau mutayyibaini sekalipun punya baulah keduanya kayu dan minyak. Air mutlak yang sah digunakan untuk bersuci adalah air mutlak yang tidak berubah salah satu sifat-sifatnya karena bercampur dengan khalit, bi khalitin, bercampur dengan benda suci dengan status percampuran, tidak bisa dibedakan antara benda asing yang masuk ke dalam air, yang tercampur dengan air. Jadi yang bermasalah adalah bila air itu berubah karena bercampur dengan percampuran yang mukhalif. Dengan demikian, musannif menyatakan keluar dengan kata mukhalif bi khalitin oleh al-mujawir. Maka air yang berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan benda asing dengan percampuran yang mujawir, maka air ini tetap sah digunakan untuk bersuci. Percampuran yang mujawir adalah air bercampur dengan benda lain, di mana setelah terjadi percampuran masih bisa dibedakan antara air dan benda asing tersebut. Kaudin misalnya kayu. Kayu ketika masuk ke dalam air, bercampur dengan air, tetap bisa dipisahkan yang mana kayu, yang mana air. Waduhnin dan seperti minyak. Minyak ketika bercampur dengan air, tetap keduanya tidak menyatu. Airnya turun ke bawah, minyaknya naik ke atas. Maka percampuran air dengan minyak ini disebut dengan percampuran yang mujawir. Karena tetap bisa dibedakan yang mana minyak, yang mana air. Maka air yang berubah karena bercampur dengan kayu, air yang berubah karena bercampur dengan minyak, ini tetap sah digunakan untuk bersuci. Walau mutayyibaini, walaupun kayu dan minyak tersebut memiliki bau. Wa minhul bahuru wa in kasura, dan sebahagian daripadanya mujawir itu bahur, dupa atau asap menyan. Dibakar dupa di dalam satu ruangan, dan di dalam ruangan itu ada air, kemudian asap dupa itu masuk ke dalam air, menyatu dengan air, lalu air itu menjadi berbau dupa.
maka air tersebut kalaupun telah berubah baunya tetap sah digunakan untuk bersuci. Karena berubah dengan dupa ini termasuk dalam kategori berubah dengan benda suci dengan percampuran yang mujawir. Wa in kasura, sekalipun banyak ia berubah. Walaupun perubahannya memang perubahan yang kasira, bukan perubahan yang qalil. Wa zahara nahu rihihi, dan nampaklah seumpama baunya. Perubahannya banyak dan memang airnya berubah menjadi bau menyan. Tetap sah digunakan untuk bersuci. Khilafan li jam'in, aku khilaf akan sebagai khilaf bagi satu jamaah. Artinya ada ulama yang berpendapat bila air telah berbau dupa, ini tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Wa minhu aydan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin. Dan sebahagian daripadanya mujawir pula itu air yang dididihkan dalamnya air akan seumpama gandum dan tamar. Air rebusan gandum dan air rebusan kurma. Haitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalitatan. Sekira-kira tidak diyakini akan infisal in dalamnya air, hal keadaannya masing-masing itu mukhalid. Dengan catatan tidak terbukti bahwa di dalam air telah infisal in daripada tamar atau in daripada bur, sehingga in yang infisal itu bercampur dengan air dengan bercampuran yang mukhalid. Bi an lam yasil ila haddin bihaisu yahdusu lahu ismun akhara. Taswirnya dengan bahwa tidak sampai ia kepada batasan dengan sekira-kira datang baginya air oleh nama yang lain. Kamarakati, seperti kuah. Air rebusan seumpama gandum, air rebusan seumpama tamar, bila tidak terbukti ada bagian daripada bur dan tamar tersebut yang infisal ke dalam air lalu menyatu dengan air dengan percampuran yang mukhalid, sah digunakan untuk bersuci dengan taswirnya tidak menjadikan air itu berubah nama. Kalau sudah berubah nama, misalnya sudah menjadi nama air anggur, sudah menjadi nama air gandum, air tamar, telah menjadi nama menjadi kuah, ini tetap tidak sah lagi dinamakan, tidak sah lagi digunakan untuk bersuci, karena dia telah kehilangan, telah keluar dari madlul ma'un, karena dia telah memiliki nama baru. Walau syakka fi syai'in amkhalitun huwa mujawirun lahu hukmul mujawiri. Dan jikalau ragu ianya seseorang pada sesuatu, adakah bermula dianya sesuatu itu mukhalid atau itu mujawir, lahu nisya sabit baginya sesuatu itu hukum mujawir. Bila ada benda yang masuk ke dalam air, kemudian bercampur ke dalam air, lalu menimbulkan keraguan apakah percampuran semacam ini termasuk dalam kategori mujawir atau mukhalid, maka hukumnya adalah hukum mujawir. Maka tetap sah digunakan untuk bersuci. Wa biqauli
ghaniyin anhu, terkaya ianya air daripadanya barang, oleh apa keluar? Malai yastaghni anhu, barang yang tidak terkaya ianya barang daripadanya, barang yang tidak terkaya ianya air daripadanya barang. Kama fi maqarrihi wa mamarrihi min nahwi tinin wa tuhlubin wa mufattatin wa kibritin. Sebagaimana pada tempat tetapnya air dan pada tempat lalunya air, daripada seumpama tanah dan lumut dan belerang dan lain-lain. Air mustakmal yang sah digunakan untuk bersuci apabila tidak terjadi perubahan. Yang perubahan itu disebabkan oleh mukhallid, yang mukhallid itu tidak sukar dipisahkan dengan air. Ghaniyin anhu, air itu terkaya daripada benda tersebut atau benda tersebut terkaya daripada air. Maka air-air yang berubah karena bercampur dengan mukhalid, sedangkan mukhalid itu la yastaghni anhu, tidak terkaya daripada air atau air tidak terkaya daripada barang tersebut, maka airnya tetap sah digunakan untuk bersuci. Kama fi maqarrihi, air berubah karena bercampur dengan benda mukhalid yang ada pada tempat air itu mengalir, pada tempat air itu tertampung. Wa mamarrihi, pada tempat air itu mengalir. Min nahwi tinin, daripada seumpama tanah. Berubah karena tanah yang ada pada tempat tampungannya, berubah karena tanah yang ada pada tempat mengalirnya. Wa tuhlubin, mufattatin, dan lumut yang hancur. Wa kibritin, dan belerang. Di Gunung Merapi ada air panasnya yang keluar, di situ pasti ada belerangnya. Maka air yang keluar dari Gunung Merapi itu tidak bisa dipisahkan dengan belerang. Belerang ini disebut air tidak terkaya daripadanya. Maka air yang berubah karena bercampur dengan belerang ini tetap sah digunakan untuk bersuci. Karena belerang itu merupakan benda yang sulit dipisahkan dengan air. Waqat taghayyuri bitulil maqsi, dan seperti berubah dengan lama menetap. Karena sudah lama berada di satu tempat, berada dalam satu wadah, maka airnya biasanya berubah jadi hijau. Ini juga tidak bermasalah. Au bi auraqin mutanasiratin bi nafsiha, atau berubah dengan dedaunan yang bertebaran ianya, dedaunan binafsiha, dengan sendirinya dedaunan, bukan dicampakkan, bukan sengaja dimasukkan ke dalam air, akan tetapi daun dibawa angin masuk ke dalam air, hancur di dalamnya dan menyebabkan airnya berubah. Ini juga tidak apa-apa, dimaafkan. Wa in tafattatat, sekalipun hancur ianya dedaunan, wa ba'uda syajaratu anil ma', dan sekalipun jauhlah pohon daripada kayu, daripada air. Pohon dari gunung dibawa angin
daunnya masuk ke sumur kita. Pohonnya tidak diketahui di mana pohonnya. Tetap air yang berubah karena jatuhnya daun kayu ke dalamnya, dan daun kayu itu jatuh dengan sendirinya, bukan dicampakkan oleh mukallaf. Ini tetap airnya masih suci, menyucikan, sah digunakan untuk bersuci. Au bi najasin wa in qallat taghayyuru walau kana al-ma'u kasiran ay kullataini aw aksara fi suratayit taghayyuri bit-tahiri wan najisi. Air mutlak yang sah digunakan untuk bersuci, yang pertama, dia bukan bekas basuhan fardu wudu atau fardu mandi. Yang kedua, tidak terjadi perubahan pada air tersebut. Baik perubahan dengan benda suci yang mukhalid atau berubah dengan najis, walaupun sedikit ia berubah. Air mutlak bila telah terjadi perubahan karena jatuh najis ke dalamnya, air mutlak itu tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Wa in qallat taghayyuru, sekalipun sedikitlah perubahannya. Walau kanal ma'u kasira, sekalipun adalah air itu yang banyak, artinya kullataini aw aksara, 2 kulah atau lebih banyak dari 2 kulah pada 2 surah berubah dengan benda yang suci dan benda najis. Air yang sudah berubah karena bercampur dengan benda suci yang mukhalid, apabila perubahannya kasira, ini airnya tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Walau kanal ma'u kasira, walaupun airnya banyak. Air yang ukurannya lebih 2 kulah, kemudian jatuh benda suci ke dalamnya yang mujawir, kemudian dia bercampur dengan air dan airnya berubah dengan perubahan yang banyak, tetap air ini tidak sah lagi digunakan untuk bersuci, tidak sah lagi digunakan untuk berwudu. Demikian pula air yang berubah dengan sebab jatuh najis ke dalamnya. Akan tetapi air yang berubah karena jatuh najis ke dalamnya, wa in qallat taghayyur, walaupun perubahannya sedikit, tetap tidak sah lagi digunakan untuk bersuci, tidak sah lagi digunakan untuk berwudu. Walaupun airnya sampai 2 kulah atau lebih, bila telah terjadi perubahan karena jatuh najis ke dalamnya dan berubahnya juga sedikit, tetap tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Jadi beda berubah dengan najis dengan berubah dengan benda suci yang mukhalid. Kalau berubah dengan najis, walaupun perubahannya sedikit, airnya banyak, tetap tidak sah lagi digunakan untuk wudu, tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Sedangkan berubah dengan mukhalid yang suci, ini baru bermasalah, tidak sah lagi digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, kalau perubahannya banyak. Kalau perubahannya sedikit, tetap masih boleh digunakan untuk bersuci, sah digunakan untuk berwudu. Ini maksud au binajisin wa in qallat taghayyuru walau kanal ma'u kasiran au qullataini wa aksara fi suratayit taghayyuri bit tahiri wan najisi.
Wal kullatani bil wazni 500 ritlin baghdadiyin taqriba. Dan bermula 2 kulah dengan timbangan itu 500 rital yang dibangsakan Baghdad. Takriban kurang sedikit. Ukuran 2 kulah bila ditimbang, maka dia menyamai timbangan air yang ukurannya bila disukat 500 rital dengan rital Baghdad kurang sedikit. Berapa kilo timbangan air 500 rital Baghdad, demikianlah jumlah kilo air yang sudah sampai 2 kulah. Takriban kurang sedikit. Artinya batasannya bukan tahqiqan tapi takriban. Kurang dari sedikit dari 500 ini masih dimaafkan karena ukurannya bukan tahqiq tapi bukan tahdid tapi takrib. Wabil masahati fil murabba'i zira'un wa rubu'un taulan wa ardan wa umkan. Dan dengan sifatan pada wadah yang bersegi 4 itu zira'un 1 zira' wa rubu'un tambah 1/4 zira', 1,4 zira'. Tulan pada panjang, wa ardan, wa amkan pada lebar dan pada dalam. Bidra'il yadil mu'tadilati dengan hasta tangan yang pertengahan. Ukuran wadah yang bisa memuat air 2 kulah bila disipat dengan hasta, kalau wadahnya bersegi 4 maka 1,4 hasta tangan yang sederhana. 1,4 panjangnya, 1,4 lebarnya, dan 1,4 zira dalamnya. Wafil mudawwari, dan pada yang berbentuk bulat, zira'un min sairil jawanibi bi zira'il adamiyi wa zira'ani umkan bi zira'in najjari wa huwa zira'un wa rubu'un. Dan pada wadah yang bulat itu 1 hasta daripada sekalian pinggir dengan zira' manusia, dan 2 hasta pada dalam dengan zira' tukang kayu. Dan bermula dianya zira' tukang kayu itu 1 zira' tambah 1/4. Kalau wadahnya wadah berbentuk bulat, maka ukurannya pinggir ke pinggir 1 hasta biasa, 1 hasta adami, 1 hasta yadil mu'tadilah. Dan dalamnya 2 hasta tukang kayu. Hasta tukang kayu itu lebih panjang daripada hasta adami, yaitu ukurannya 1 hasta 1/4. Maka 2 hasta tukang kayu itu sama dengan ukuran zira' tukang kayu itu 1 hasta tambah 1/4. Maka ukuran dalam wadah yang berbentuk bulat bila diukur dengan zira' adami adalah 4,5
hasta. Karena dia 2 hasta dengan zira' tukang kayu, sedangkan zira' tukang kayu itu ukurannya 1 hasta tambah 1/4. Maka jumlahnya karena 2 hasta adalah 4,5 hasta. Wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan kan syakka fi ma'in abalaghahuma amla wa in tayaqqanat qillatahu qablu bi mulaqati najisin malam yataghayyar bi wa in istuhlikatin najasatu fihi. Dan tidak bernajislah 2 kulah air walaupun ada ianya 2 kulah itu ihtimal, bukan angka pasti, seperti bahwa ragu ya seseorang pada air adakah sampai ianya air akan keduanya 2 kulah atau tidak, sekalipun hancur, sekalipun telah yakin wa in tuyukinat qillatuhu, sekalipun telah diyakini akan sedikitnya air sebelum itu. Bi mulaqati najisin, dengan bertemu najis selama tidak berubah ianya air dengannya najis. Air yang ukurannya sampai 2 kulah, bila masuk najis ke dalamnya tidak menyebabkan air tersebut bernajis. Malam yataghayyar bih, selama najis itu tidak mengubah salah satu sifat-sifat air. Air yang ukurannya sampai 2 kulah, baru airnya bernajis apabila terjadi perubahan. Kalau tidak terjadi perubahan, air itu tetap sah digunakan untuk bersuci, atau air itu tetap air yang mutlak, air yang suci menyucikan. Walau ihtimalan, walaupun ukurannya tidak pasti, ada kemungkinan tidak sampai 2 kulah, tapi juga ada kemungkinan sampai 2 kulah. Misalnya terjadi kita melihat ukuran air, ketika kita teliti ini menimbulkan keraguan sampai 2 kulah apa enggak ya. Ini sudah dianggap sampai 2 kulah dan tidak bermasalah dengan jatuh najis ke dalamnya apabila tidak terjadi perubahan. Wa in tuyuqinat qillatuhu qablu, sekalipun telah diyakini akan sedikit air sebelum itu, walaupun sebelumnya kita telah meyakini bahwa airnya tidak sampai 2 kulah. Kalau sekarang kita yakin sampai 2 kulah, tetap tidak apa-apa. Wa in istuhlikatin najasatu fihi, sekalipun telah hancurlah najis di dalamnya, masuk tai cicak ke dalam air yang 220 liter, kemudian air tai cicaknya hancur, menyatu dengan air, tidak diketahui lagi kemananya, selama tidak berubah tetap airnya masih suci menyucikan. Wala yajibut tabaudu an najisin fi ma'in kasirin, dan tidak wajiblah menjauh daripada najis dalam air yang banyak. Yang penting jangan kena najis, dekat dengan najis dalam air yang banyak tidak apa-apa. Maka tidak wajib menjauh dari najis kalau berada dalam air yang banyak, karena air yang banyak itu kalau tidak berubah tidak menyebabkan bernajis dengan semata-mata jatuh najis ke dalamnya. Walau bala fil bahri masalan fartafat minhu raghwatun, dan jikalau kencing ianya seseorang dalam air yang banyak, masalan aku contoh akan sebagai contoh, fartafat minhu raghwah, maka terangkat daripadanya air yang banyak oleh raghwah,
buih-buih, fahiya najasatun, maka bermula dianya raghwah itu najis, intahaqqaqat annaha min ainin najasati. Jika pasti bahwa sungguhnya raghwah itu daripada najis. Oh, ada orang kencing dalam air yang banyak, ukurannya sampai 2 kula. Lalu dari bekas jatuhnya kencing ke dalam air itu mengeluarkan raghwah, buih-buih, maka buih yang dihasilkan oleh jatuhnya kencing ke dalam air, kalau terbukti buih itu dari kencing, maka buih itu adalah najis. Au minal mutaghayyir ahadi awsafihi bihi, atau bukan terbukti dari kencingnya, tapi dia merupakan hasil dari air yang sudah bercampur dengan kencing, maka dia tetap hukumnya najis. Wa illa fala, bila tidak terbukti dia merupakan najis, juga tidak terbukti dia merupakan air yang telah berubah dengan kencing, air raghwah itu tetap hukumnya suci, terkena pada kain, terkena pada badan, tetap sah dibawa ke dalam sholat. Walau turihat fihi ba'aratun fawaqa'an min ajli tarhi qataratun ala syai'in lam tunajjisuhu. Dan jikalau dicampakkan dalamnya air akan kotoran najis yang keras. Ba'arah, kotoran yang keras, atau najis yang keras, di najisnya keras, dilemparkan ke dalam air, fawaqa'at min ajli tarhi, maka terjadi daripada karena campakan qatarah, dia menerbangkan percikan air ala syai'in, sehingga dia mengenai sesuatu dalam yunajjisuhu, sesuatu yang terkena percikan air itu tidak bernajis. Kenapa? Karena sudah pasti dia bukan najis, karena najisnya keras. Dan sudah pasti dia tidak berubah dengan najis. Karena tidak mungkin najis yang keras itu begitu kena air, airnya langsung berubah. Maka air yang berterbangan itu bukan air yang bukan najis, sehingga benda yang terkena air tersebut tidak bernajis. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.